Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah. Bagaimana kita pada hari ini, Pak Guru pada hari ini diberikan kesehatan, ya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan hikmah. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita awali dengan bacaan doa, dengan Fatihah, bacaan doa, ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dapat memahami sepenuhnya, dan juga yang terpenting adalah dapat aplikasikan kehidupan nyata. Oke, al-hadiniyah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman shaliha waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah telah selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita buka buku SKI Sejarah Kebudayaan Islam halaman 17. Silahkan dibuka anak-anak, ayo dibuka halaman 17 bab 1, yaitu mengenai peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Masa Daulah Utsmani, ya. Oke. Kita sebelum melanjutkan ke pembahasan, sebelum kita lebih jauh mengenai materi masa Daulah Utsmani, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu, kita pengenalan dulu, ya, intro peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Daulah Utsmani, ya, ketika dulu masa-masa Islam, masa berkembangnya di daerah Eropa sana, ya, Arab itu, peradaban Islam mulai maju, ya, peradaban Islam mulai berkembang, maju, ya. Salah satu diantaranya peradaban Islam adalah masa pada Daulah Utsmani, ya. Nah, di situ terdapat, ini dilihat halaman 17 di bab ringkasan materi, di situ terdapat gambar. Nah, gambar apa itu anak-anak? Coba dianalisis. Itu seperti gambar istana, ya, dekorasi istana, ya. Nah, untuk ringkasan materi ini kan ada 2 paragraf. Coba kurang lebih kalian baca 1 menit
mulai dari sekarang ya, 1 menit cukup untuk membaca 2 paragraf ya. Oke, coba dibaca terlebih dahulu. Cukup, selesai. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian ketahui tentang gambar tersebut ya? Karena kalian sudah membaca, sudah literasi, jadi sedikitnya kalian mengetahui. Nah, di sini adalah berupa arsitektur, berupa istana ya. Nah, coba kalian lihat, itu istana yang didirikan pada masa Daulah Utsmani ya. Daulah Utsmani atau yang disebut atau yang dikenal dengan kekuasaannya di Eropa, kekuasaan yang sifatnya adalah apa itu, demokrasi ya. Di situ merupakan kekuasaan yang meliputi di daerah Asia Tenggara. Itu coba dilihat, Asia bagian barat, Eropa ya, bagian Asia Barat Tenggara, bagian timur di Afrika bagian utara. Nah, pembangunan istana ini pada gambar tersebut berawal pada Sultan Muhammad Al-Fatih, yang pada masa itu beliau memerintah, menduduki tahta, memimpin ya Daulah Utsmani, memimpin suatu kerajaan di Daulah Utsmani. Jadi beliau adalah seorang pemimpin dari Daulah Utsmani tersebut. Siapa nana? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Apa hubungannya dengan gambar ini? Ketika beliau memimpin, berkuasa pada saat masa Daulah Utsmani, dia memerintahkan untuk membangun sebuah bangunan arsitektur berupa istana ini. Coba dibaca itu ya. Ketika pada tahun 1453 ya, setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, ia memerintahkan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ini memerintahkan untuk membangun sebuah istana ya, yang dapat digunakan sebagai kediaman resmi keluarga kesultanan sekaligus sebagai tempat pemerintahan. Nah, pada saat kejayaannya ya, pernah pada masa kejayaannya itu ketika sudah menaklukkan kota Konstantinopel ya. Apa kota Konstantinopel ya? Dulu itu bangsa yang disebut bangsa Romawi. Ya, kalau sekarang itu dikenal dengan Konstantinopel yang berada di Istanbul, dikenal dengan Istanbul sekarang ya. Oke. Itu apa tujuannya Sultan Muhammad Al-Fatih membuat arsitektur berupa istana ini? Untuk kediaman, untuk sebagai pusat pemerintahan, sebagai istana negara ya, ketika beliau memimpin Daulah Utsmani, ketika dia memimpin pada masa Daulah Utsmani. Nah, maka pada tahun 1459 pembangunan istana dimulai ya, dan setelah itu diberi nama dengan nama Istana Topkapi. Istana ini terletak persis di tepi pantai pada titik pertemuan antara Selat Bosporus di Tanjung Tanduk Emas sana, di Laut Marmara ya, Eropa sana. Oke. Daulah Utsmani muncul ketika Islam berada dalam era kemunduran pertama. Tuh dilihat, ketika Islam mengalami kemunduran pada zamannya Rasulullah, sahabatnya, terusan selanjutnya masa Daulah Utsmani. Masa Daulah Utsmani ini muncul ketika era kemunduran Islam pertama ya. Peradaban Islam yang berkembang masa Daulah ini tergolong maju di bidang politik, militer, arsitektur, dan seni budaya. Nah, dari pembahasan ini kita bisa sedikit menelaah, sedikit mengetahui tentang Daulah Utsmani ya, yang pada dasarnya
pusat kepemimpinan itu dipimpin oleh sultan yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih ini membangun sebuah arsitektur yang bernama Istana Topkapi sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat tatanan negara, sebagai tempat kediaman kesultanan, dan juga untuk sebagai pusat pemerintahan. Nah, itu telah kita ketahui peradaban Islam ya mengenai seputar masa Daulah Utsmani. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ya, dia atas kejayaannya, atas berjayanya di dalam memimpin peradaban Islam masa Daulah Utsmani, yang memerintahkan untuk membuat sebuah bangunan arsitektur ya berupa istana ini tadi ya, yang sekarang ini menjadi saksi bisu ya, telah adanya daulah masa pemerintah Daulah Utsmani. Maka pada tahun 1459 ini pembangunan Istana Topkapi mulai dibangun. Berarti ya sejarah pembangunan Istana Topkapi ini atau Istanbul, yang di Istanbul ya, ini pada tahun 1459 dan diberi nama Istana Topkapi. Nah, itu. Istana ini terletak persis di tepi pantai, titik pertemuan antara Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas, Golden Horn, dan Laut Marmara ya. Di sana, di daerah Eropa, daerah dekatnya Laut Merah ya. Bagian barat, Asia bagian barat. Nah, langsung kita lanjut pembahasan mengenai yang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Tadi kan sudah kita seputar memahami tentang pembahasan peradaban Daulah Utsmani yang tadi dipimpin oleh siapa anak-anak? Yang dipimpin oleh Sultan yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu pengetahuan, sudah ada pengetahuan ya. Berarti Daulah Utsmani itu dipimpin oleh Sultan yang bernama Sultan Al-Fatih. Terusan pada masa kejayaannya dulu Sultan Al-Fatih mendirikan sebuah bangunan yang bernama apa ini? Topkapi ya, yang berada di Istanbul sana. Membangun istana, membangun sebuah kediaman yang berfungsi untuk bertempat keluarganya sekaligus sebagai pusat pemerintahan ya. Situ. Maka untuk selanjutnya kita memahami tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani ya. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Kita literasi dulu ya sebelum kita membahas. Coba kita literasi sekitar 3 menit untuk bisa memahami satu poin daripada lahirnya Daulah Utsmani. Oke. Selesai. Kira-kira apa yang bisa kita pahami, kalian semua ketahui dari sejarah lainnya Daulah Utsmani? Oh ya, Daulah Utsmani atau yang dikenal dengan pemimpinnya yang bernama Sultan Al-Fatih itu dulunya didirikan oleh suku Kayi, suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Ketika bangsa Mongol adalah bangsa dari peradaban Cina ya. Kulitnya putih, matanya sipit ya. Badannya kuru tapi tinggi, akan tetapi dia memiliki keberanian, memiliki intelektual yang luar biasa anak-anak. Coba kalian bayangkan, bangsa Mongol dulu itu maju-majunya itu sudah memiliki apa? Kertas, sudah bisa membuat kertas. Makanya kata Rasulullah ya, tolabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina.
bangsa Mongol itu dulunya lebih dulu maju ya. Nah, kita lanjutkan. Ketika bangsa Mongol menyerang pemerintahan Islam, pemimpin suku Kayi Sulaiman Shah ya, suku Kayi dari suku Daulah Utsmani tadi yang mendirikan Daulah Utsmani itu ya, mengajak anggota suku untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Sulaiman Shah kemudian memimpin mereka untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Akan tetapi saat memasuki wilayah Syam, mereka terhalang bentangan sungai Eufrat yang luas. Ketika rombongan melewati sungai, tiba-tiba datang banjir bandang yang menyebabkan Sulaiman Shah wafat. Ia meninggalkan 4 orang anak bernama Sankurtakin, Tokday, Ertugrul dan Dandan. Nah, jadi begini anak-anak. Ya, kronologi daripada berdirinya Daulah Utsmani itu yang pertama adalah pendirinya adalah namanya dari suku Kayi ya. Suku Kayi yang bernama siapa tadi? Sulaiman Shah ya. Dulu itu adanya berdirinya Daulah Utsmani ketika bangsa Mongol, bangsa yang dari Cina itu melakukan penyerbuan kepada suku Kayi ya, yang melibatkan pemimpinnya yang namanya Sulaiman Shah ini meninggal ya, ketika pada saat rombongan itu lari ke sungai ya. Ketika bangsa Mongol menyerang ya, suku Kayi ini lari menghindari dari serbuan bangsa Mongol karena yaitu tadi dari segi kekuatan, dari segi mental ya, intelektual orang Mongol itu lebih unggul daripada bangsa-bangsa Eropa ya, Asia Tengah dulu. Maka daripada itu pada saat lari menghindari serbuan itu malah justru Sultan Sulaiman Shah ini mengalami sakaratul maut disebabkan karena banjir ya. Dan beliau meninggalkan 4 putra, orang anak ya, putra yang tadi bernama Sankurtakin, Tokday, Ertugrul dan Dandan. Nah, sebab itulah sejarahnya Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Utsmani. Setelah Sulaiman Shah wafat, kabilah terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Asia Kecil. Kelompok pertama yang ingin pulang dari negeri asal, dan yang kedua adalah ingin meneruskan perantauan ke wilayah Asia Kecil. Nah, ini adalah cikal bakal berdirinya Daulah Utsmani, yaitu kelompok 2 yang ingin meneruskan perantauan ke wilayah Asia Kecil. Kemudian pemimpin rombongan bergerak mencapai barat laut Anatolia. Di tengah perjalanan ia melihat perempuan sengit antara pasukan Sultan Alauddin II dan Bani Seljuk dengan 2 orang Kristen Romawi bersama kabilahnya ya. Ertugrul lalu bergabung dengan mereka. Tindakan tersebut dilakukan pada waktu yang tepat sehingga menjadi sebab kemenangan orang-orang Saljuk pada saat itu. Nah, rombongan yang kedua ini ketika ia menelusuri merantau ke daerah Asia ini, nggak pulang. Kan ada 2 rombongan. Rombongan yang pertama adalah rombongan yang pulang ke daerahnya asalnya tadi, ke sana Arab. Dan yang kedua menelusuri merantau ke wilayah Asia Kecil. Nah, ketika rombongan yang 2 ini merantau ya, menelusuri daerah wilayah Asia ya, kemudian dia bertemu dengan pasukan Sultan Alauddin II. Pasukan Sultan Alauddin II yang memimpin rombongan dari Anatolia.
Sultan Alauddin II, dan Bani Saljuk dengan orang-orang Kristen Romawi. Jadi orang yang merantau ini bergabung dengan mereka, ya, bersama kabilahnya, namanya kabilah, itu kelompok-kelompoknya seperti itu. Ertugrul lalu ketika bergabung dengan mereka, apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan waktu itu? Mereka sempat menjadi anggota daripada Bani tersebut yang dipimpin oleh Alauddin II dan Bani Saljuk. Mereka bergabung jadi satu, dan sebab itulah masa kemenangan bagi orang-orang Saljuk saat itu, ya, bergabung. Nah, awal mulanya dari situ. Oke, setelah atas bantuan dari Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah di daerah pegunungan Armenia dan lembah Sungai Saguta di sepanjang Sungai Sakarya, maka Ertugrul tersebut memanfaatkan sebidang tanah yang diberikan itu untuk membangun sebuah kepemimpinan, membangun untuk sebuah kerajaan. Ertugrul meninggal dunia tahun 1280 Masehi. Kemudian kepemimpinannya itu digantikan oleh sang putra yang bernama Utsman, ya, yang sebelumnya atas persetujuan dari ayahandanya untuk menggantikan beliau ketika dia wafat. Nah, atas kesetiaan Utsman yang dinobatkan oleh Alauddin II, ya, karena kesetiaan Utsman, komitmennya Utsman dalam menjalankan tugas, dalam menjadi tanggung jawab, ya, atas pemerintahan, beliau diberi gelar dengan sebutan Bey, ya, yang sebutan itu sekarang ini masih menjadi mata uang di daerah tersebut. Dan ketika khotbah sholat Jumat itu sering dipanggil nomornya itu. Nah, seperti itu. Nah, tahun 1299 Masehi, bangsa Mongol ini menyerang kembali bangsa Saljuk, ya. Akan tetapi dari rencananya bangsa Mongol, bangsa Cina ini telah berhasil digagalkan oleh Utsman tersebut. Selang beberapa tahun kemudian, tidak lama, Sultan Alauddin II ini meninggal, ya, meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia tidak ada pengganti, tidak ada penerusnya. Di waktu-waktu yang seperti ini, kesempatan bagi Utsman untuk memproklamasikan diri sebagai raja, ya. Jadi mengajukan diri menjadi raja dari keluarga Utsman tersebut. Nah, dengan demikian itulah proses berdirinya Daulah Utsmani. Dari sedikit mula-mula seperti itu sampai bisa menjadi sukses, kerajaan itu bisa menjadi berkembang, masa Daulah Utsmani bisa menjadi maju, ya, dengan kota-kota yang salah satunya diberi nama kota Hisar, Iskariar, ya, seperti itu. Nah, dari mulai pembahasan tadi, ya, anak, mulai ringkasan materi seputar peradaban Islam masa Daulah Utsmani, masa terusan sampai ke sejarah Daulah Islam, proses berdirinya Daulah Islam, itu kesimpulannya di sini, ya, mulai dari pertama tadi, Daulah Islam itu, ya, terbentuk ketika Sultan Alauddin II ini wafat, ya. Nah, setelah wafat, proses kepemimpinannya ini belum ada yang bisa menggantikan, tidak ada penggantinya. Maka daripada itu,
kesempatan Utsman, putra dari Ertugrul ya, yang meninggal dunia pada tahun 1280 Masehi, kesempatannya Utsman untuk memproklamasikan dirinya, mengajukan dirinya sebagai raja dari kerajaan Utsman, keluarga Utsman. Nah, disitulah berdirinya kerajaan Utsmani, seluk-beluk daripada lahirnya Daulah Utsmani, kronologi daripada lahirnya Daulah Utsmani. Nah, seperti itu ya. Nah, dari ringkasan materi mengenai yang kemarin seputar peradaban Islam, apakah ada yang belum paham mengenai peradaban Islam masa Daulah Utsmani? Mungkin kalau belum paham dari anak-anak, dari kalian semua, bisa bertanya kepada Pak Guru. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk bertanya. Monggo, silahkan. Sudah? Tidak ada? Sudah jelas ya berarti ya untuk masalah pembahasan peradaban Islam masa Daulah Utsmani ya. Ya. Raja dari kerajaan Daulah Utsmani adalah Utsman ya, yang sebelumnya Sultan Alauddin II wafat ya. Terus gak ada penggantinya, terus digantikan oleh Utsman, dan salah satu peninggalan dari peradaban Daulah Utsmani ini adalah Istana Topkapi. Istana Topkapi ini siapa yang mendirikan, siapa yang membangun, yang mengusulkan, yaitu ialah Sultan Muhammad Al-Fatih ya, yang sebelumnya sudah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel atau kota Istanbul yang sekarang ini ya. Oke, seperti itu. Nah, sudah jelas ya untuk peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Nah, untuk selanjutnya kita akhiri proses pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anak dari pembelajaran dari Pak Guru. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan masing-masing sebagai motivasi atas pembelajaran yang kita belajar pada pagi hari ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.